Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Michael Chris Carlo dengan nomor NPM 6018211053. Anak didik dari Mbak Auli Grasinta MSc Psikolog dan Mbak Farida ini MSc Psikolog. Izinkan saya untuk membacakan materi PPT untuk skripsi saya yang dengan judul hubungan antara stress mindset dengan grade pada mahasiswa. Latar belakang. Menyelesaikan studi demi mencapai kelulusan di perguruan tinggi bukanlah hal yang mudah. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi nantinya akan menghadapi tantangan seperti tugas, ujian, kuis, penelitian, dan lain-lain. Selain tantangan yang disebutkan, mahasiswa juga harus mampu berkolaborasi, berkomunikasi, teliti, bekerja keras, dan disiplin. Namun faktanya banyak mahasiswa yang tidak dapat mencapai kelulusan atau berhenti sebelum mencapai kelulusan tersebut. Ini dapat kita lihat dari data Badan Pusat Statistik yang menggambarkan bahwa ada 7% mahasiswa di Indonesia yang putus kuliah. Nah, hasil preliminary study yang saya dapatkan melalui wawancara kepala 5 orang responden, dari dapati kesimpulan bahwa ketika narasumber saya dihadapkan dengan masalah dan kendala-kendala yang mereka alami, mengakibatkan hilangnya minat dan usaha untuk menyelesaikan perkuliahan hingga mencapai kelulusan. Nah, minat dan usaha tersebut terdapat dalam grit yang mendorong seseorang untuk bertahan dan tekun dalam menyelesaikan studinya hingga akhir. Nah, grit ini merupakan kecenderungan individu untuk mempertahankan ketekunan, usaha, serta konsistensi minat untuk tujuan jangka panjang. Seseorang yang memiliki grit digambarkan sebagai orang yang cenderung bekerja keras, menghadapi tantangan, mempertahankan usaha dan minat dari waktu ke waktu, bahkan ketika orang tersebut mengalami kegagalan, kesulitan, atau krisis. Mahasiswa dengan grit yang rendah akan bekerja keras terhadap sebuah pencapaian, namun saat muncul rasa kecewa, bosan karena suatu kondisi, nah nantinya akan mendorong mereka untuk berganti tujuan, mundur, bahkan berhenti tanpa usaha. Sebaliknya, mahasiswa dengan pendidikan tinggi akan mampu beradaptasi dan menanggapi situasi secara efektif terhadap perubahan dalam hidup dengan mempersiapkan diri terhadap tantangan, menerima perubahan, bersikap fleksibel, menunjukkan dorongan untuk mengatasi tantangan serta kesulitan baru yang muncul. Nah, salah satu kesulitan yang dirasakan mahasiswa belakangan ini adanya dengan adanya perubahan-perubahan metode pembelajaran. Perubahan metode pembelajaran ini tidak lepas dari dampak negatif berupa stres yang dibuktikan melalui penelitian oleh Resebun 2021 yang memperoleh hasil bahwa mahasiswa yang menjalani blended learning mengalami stres kategori ringan sebanyak 4 mahasiswa, 8%, kategori sedang sebanyak 13 mahasiswa, 26%, dan kategori berat sebanyak 33 mahasiswa dengan persentase 66%. Oke, Keller dan kawan-kawan 2012 membuktikan bahwa stres di masa muda dapat membesar risiko kematian hingga 43%. Namun, risiko kematian tersebut hanya berpengaruh pada orang-orang yang memiliki keyakinan yang tinggi bahwa stres akan membahayakan dirinya. Nah, kunci penting penelitian Keller ini adalah pola pikir atau keyakinan utama yang membiasakan cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Cruz, Salovey, dan Ekor 2013 menyatakan bahwa stress mindset merupakan keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap sifat stres dan hal lainnya terkait stres. Stress mindset ini juga sebagai sikap yang dimiliki individu dalam kaitannya dengan stres. Krum dan kawan-kawan mengonseptualisasikan dua pola pikir stres itu menjadi stress enhancing sebagai sebuah keyakinan bahwa efek stres meningkatkan produktivitas dan kinerja dan pola pikir, dan stress is debilitating didefinisikan sebagai keyakinan bahwa stres dapat menghambat kinerja dan produktivitas. Seseorang yang memiliki stress mindset enhancing akan melihat bahwa stres itu baik untuk dirinya. Belum juga menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki stress mindset enhancing tidak melakukan usaha mengelola stres, tapi lebih ke arah usaha memanfaatkan stres tersebut serta memiliki keinginan yang kuat untuk berkembang dan meningkatkan produktivitas. Berbeda dengan stress mindset enhancing, seorang yang memiliki stress mindset debilitating cenderung menganggap bahwa stres itu tidak baik untuk dirinya dan cenderung menjadi kesempatan untuk menerima feedback sebagai bekal dalam perkembangan dan peningkatan produktivitas. Sejauh ini, penelitian mengenai hubungan stress mindset dengan grade pada mahasiswa masih terbatas. Penelitian di Hong Kong Lee tahun 2017 menjelaskan bahwa semakin tinggi grade seseorang, maka semakin rendah tingkat stres yang dimiliki. Penelitian sebelumnya hanya menggambarkan hubungan stres dengan grade tanpa melihat stress mindset yang dimiliki individu tersebut. Nakom juga menjelaskan bahwa dalam meyakini atau memaknai stres dibagi menjadi dua, yaitu stress is enhancing atau stress is debilitating. Harapannya, jika stress mindset memiliki hubungan dengan grade, penelitian ini dapat memprediksi seseorang melalui pola pikir terhadap stres atau stress mindset.
Nah, mahasiswa yang dapat memahami peranan ini diharapkan mampu mengubah pola pikir tentang sosial melemahkan atau debilitating, yang bagi banyak orang mungkin merupakan pola pikir default mereka, menjadi pola pikir terhadap pemikiran atau enhancing. Mahasiswa yang memiliki pola pikir tentang stres yang meningkatkan juga diharapkan memiliki grade yang tinggi, sehingga dapat menekan angka putus kuliah setiap tahunnya. Oke, rumusan masalah apakah terdapat hubungan sesama dan grade pada mahasiswa? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sesama terhadap grade pada mahasiswa. Tinjauan pustaka. Grade didefinisikan sebagai ketekunan, kegigihan, usaha, serta minat dalam mencapai tujuan jangka panjang. Stres mindset sendiri definisinya sebagai keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki individu dalam keadaan dengan stres berdasarkan sifat-sifatnya yang diyakini. Stres mindset terbagi menjadi dua bagian, yaitu stress is enhancing dan stress is debilitating. Kerangka berpikir terlampir dapat dilihat di halaman PPT. Untuk hipotesis sendiri, hanya hanya terdapat hubungan positif signifikan antara stres mindset dan kepada mahasiswa, dan hal nolnya tidak terdapat hubungan negatif signifikan antara stres mindset dan grade pada mahasiswa. Metodologi. Em, Metodologi yang dipakai pendekatannya adalah kuantitatif dan eksperimental dengan teknik cross-sectional study. Penelitian ini memiliki responden sebanyak 501 mahasiswa Indonesia dengan karakteristik mahasiswa aktif menempuh pendidikan sarjana atau diploma. Sarjana ini untuk S1 dan diploma ini untuk D1, 2, 3, dan 4. Untuk pengambilan sampelnya memakai proses sampling dengan kuesioner yang dipakai menggunakan skala Likert. Definisi operasional. Grit secara operasional didefinisikan sebagai kegigihan dan semangat individu untuk mencapai tujuan jangka panjang yang diukur dengan alat ukur grit scale dari Duckworth dan kawan-kawan 2007. Dengan skala yaitu consistency of interest and perseverance of effort. Dan skala ini akan menunjukkan grit yang tinggi pada seseorang ditentukan apabila dimensi consistency of interest dan perseverance of effort memiliki nilai yang tinggi. Lalu untuk stres mindset itu merupakan sikap yang dimiliki individu dalam keadaan dengan stres dan pengaruhnya pada beberapa hal tertentu. Diukur melalui skor total pada ukur SMM atau Stress Mindset Measurement yang dibuat oleh Krum, Salve, and Ecker 2013. Dan skala penelitian ini yaitu General Performance and Productivity, Health and Vitality, Learning and Growth. Jadi ada 4 skala dalam penelitian ini. Nah, semakin tinggi skor, semakin mewakili stress is enhancing atau yang meningkatkan. Oke, alat ukur dan hasil pengujian. Alat ukur yang dipakai oleh GRID adalah dari Duckworth dan Peterson dari Duckworth dan kawan-kawan 2007 berisi 12 pertanyaan dengan dimensi consistency of interest 6 item dan perseverance of effort 6 item. Untuk stress mindset sendiri itu menggunakan SMM atau Stress Mindset Measurement dari Chrome, Salve, and Ecker 2013 dengan berisi 8 pertanyaan dengan dimensi general 2, learning and growth 2, performance and productivity 2, and health and vitality 2 item. Nah, untuk validitas dan reliabilitasnya sendiri sudah diukur dan membuahkan hasil yaitu pada grade scale seluruh item dinyatakan valid dengan nilai reliabilitas Cronbach alpha sebesar 0,821. Untuk stress measurement sendiri itu itemnya juga dinyatakan valid dengan nilai reliabilitas Cronbach alpha sebesar 0,706 atau 0,706. Oke, untuk hasil penelitian dapat kita lihat di uji normalitas Kolmogorov dengan under standardized residualnya 0,200 dan memiliki keterangan normal. Juga hasil uji korelasinya memiliki sig sebesar 0,000 dengan percent correlation persen correlationnya sebesar 0,195 atau 0,195. Nah, hasil penelitian ini yang pertama di uji normalitas itu menunjukkan bahwa data-data normal, sehingga analisis nantinya dilanjutkan menggunakan statistik parametrik yaitu persen produk pengumuman. Nah, lalu untuk hasil uji hipotesis ini karena gridnya 0,0000, nah, maka menunjukkan terdapat hubungan yang positif, namun lemah karena Bayesian correlation-nya berada di angka
0,9195. Jadi hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif namun lemah antara stres mindset dengan grade pada mahasiswa. Nah, sehingga potensi alternatif diterima yaitu terdapat hubungan positif antara stres mindset dengan grade pada mahasiswa. Saya juga melakukan hasil uji beda pada analisis tambahan dan menunjukkan terdapat perbedaan pada asesmen pada jenis kelamin, semester, dan tingkat pendidikan. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif namun lemah antara stres mahasiswa dengan grade pada mahasiswa. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi stres mahasiswa enhancing atau meningkatkan, maka semakin tinggi pula grade pada mahasiswa. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah stres mindset debilitating atau menurunkan, maka semakin rendah juga grade pada mahasiswa. Diskusi. Hasil dari penelitian ini itu sejalan dengan penelitian oleh Liu dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang mengatakan bahwa ketika mahasiswa mengalami stres, maka mahasiswa tersebut juga memiliki grade yang tinggi. Penelitian ini juga melengkapi penelitian dari Dalton 2016 yang sebelumnya menjelaskan bahwa Dalton tidak dapat menyimpulkan stres mindset dengan berhubungan atau tidak berhubungan. Nah, dengan memperhatikan keterbatasan penelitian dari Dalton, hasil penelitian ini mampu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara stres mindset dengan grade pada mahasiswa. Hubungan yang terjadi antara dua variabel pada penelitian ini berkorelasi positif, sehingga ketika dihadapkan dengan masalah dan stres, mahasiswa dengan stres mindset enhancing akan meyakini efek stres itu baik untuk dirinya dan dapat memanfaatkan stres tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Mahasiswa yang memiliki stres mindset enhancing juga cenderung memiliki grade yang tinggi. Hal ini dapat dikarenakan mahasiswa dengan grade yang tinggi akan cenderung memandang kesulitan stres dalam hidup sebagai bagian dari perjuangan yang tak terhindarkan. Dengan grade yang tinggi, minat dan usaha untuk mempertahankan tujuan jangka panjang pada mahasiswa yaitu kelulusan dapat dipertahankan terlepas dari fakta mahasiswa akan memiliki berbagai distraktor dihadapkan dengan masalah, tuntutan, dan atau dengan perubahan-perubahan dalam hidup seiring berjalannya waktu. Nah, ketika mahasiswa di Indonesia mampu memiliki stres mindset enhancing dan tinggi, maka diharapkan akan menekan angka putus kuliah yang disebabkan oleh hilangnya minat dan usaha ketika dihadapkan dengan masalah dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Saran saya memiliki dua saran. Yang pertama saran metodologis, yaitu um, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden pada kategori mahasiswa diploma dan perwakilan dari setiap provinsi. Lalu dapat membedakan sampel pada mahasiswa diploma yang lebih banyak, melakukan praktikum dibandingkan dengan mahasiswa sarjana. Kemudian dapat mencari pengaruh antar variabel tersebut, juga mempertimbangkan aspek lain. Nah, lalu ada saran praktis. Yang pertama, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong dirinya untuk memiliki keterampilan mengelola stres dan meningkatkan grade. Mahasiswa juga harus memahami tentang stress mindset enhancing dan pentingnya menanamkan serta menumbuhkan karakter individu gigi atau grit yang tinggi saat mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang mengarah pada masalah fisik maupun psikologis. Lalu yang terakhir, instansi pendidikan agar memberikan edukasi pentingnya meningkatkan grade pada diri serta memiliki stress mindset enhancing atau yang meningkatkan. Dan itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.